sore hari ini bersama Devi dan juga Nova, pastinya di episode yang kedua di Ragam Tapal Kuda yang bakal ngebahas tentang wisata, kuliner, dan juga pastinya lebih banyak lagi dari Tapal Kuda. Nah, kira-kira sekarang ini kita di mana? Kira-kira sudah bisa ketebak belum ya? Gimana? Ini cluenya adalah kita ada di tempat wisata di dataran tinggi Kabupaten Jember. Wow. Sudah ketebak? Langsung saja. Ya, kita ada di Rembangan. Mau tahu wisata di Rembangan kayak gimana? Let's go! Oke, kita mau kenalan dulu ya. Monggo. Dengan Bapak siapa? Bapak Sadi. Bapak Sadi. Baik, Bapak Sadi, kita mau tanya-tanya nih. Monggo. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Jember maupun di luar Jember, setapal kuda maupun di luar tapal kuda, pastikan penasaran ya. Ini adalah salah satu tempat wisata yang digandrungi juga ya di Kabupaten Jember, yaitu Rembangan. Betul. Untuk proses masuknya kita harus beli tiket. Boleh dijelaskan untuk tiketingnya ini seperti apa? Untuk harga tiketnya untuk dewasa 10.000. Untuk dewasa 10.000. Untuk parkirnya untuk mobil 5.000. Untuk anak-anak 7,5. Untuk parkir motor 3.000. Oh begitu, jadi bermacam-macam ya Pak ya Bermacam-macam. untuk Ini tiket tiketingnya. Oke, lalu di situ ada tulisannya camping ground itu. Untuk Ada apa campingnya dewasanya 30.000. Untuk Ah. anak-anak 10.000. Berarti kita bisa camping di sini. Bisa camping. Wah, berarti Iya. kita cuma 10.000 ya, kita kan anak-anak. Kita kan anak-anak. Kita kan anak-anak. Oh enggak no. Oh, enggak ya. Bisa, bisa. Oke deh kalau gitu kita langsung ke atas kali ya. Untuk campingnya terima ini. Untuk campingnya. Oke, Ada tiketnya baik. juga. Untuk pembayaran cashless atau cash atau dua-duanya bisa? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Oh, Pakai Pakai kris. kris bisa Pak? Bisa. Bisa. Oke, ini memudahkan sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin dadakan pingin kesini, Mhm. nggak bawa cash, Nah. kan mau cashless, bisa pakai barcode di sini. Itu Pakai aku. Bisa. kita banget. Kita banget. Oke deh, kalau gitu penasaran dalamnya seperti apa? Kita langsung let's go. Terima kasih Pak. Monggo, Langsung ke atas sama-sama. ya. Yuk. Yeay, kita sudah ada di. Wisata Rembangan. Jadi kita mau jalan-jalan, Mhm. menyusuri seluruhnya saja, Betul. jengkal demi jengkal wisata yang ada di Rembangan ini. Sudut ya. demi sudut yang ada di Betul. wisata Rembangan Jadi ini. sayang banget kalau kalian skip video dari kita di sini. Jangan lupa subscribe dulu dong, subscribe. Komen dan share juga. Oke, kita lanjut yuk. Kemana dulu nih Nai? Kemana ya? Hmm, Ke sana mungkin ya. boleh, langsung kita loncat. Udah nyampe sana yuk. Kita langsung menghilang ya. Yes, kita udah ada di mana nih? Kita sudah ada di puncak wisata Rembangan. Ya, ini tepatnya di depan hotel. Jadi kita di sini itu ada hotel, kemudian ada Ruang pertemuan. kemudian ada restoran dan juga kafe, dan satu lagi nih buat yang hobi berenang. Bisa tuh Ya, di kolam sini renang. ada ya. lapangan golf. Enggak dong. ya. Oh, iya. Bukan. Sirkuit. Oh, iya. Makanya buat yang hobi berenang di sini ada Kolam renang. Iya, betul sekali. Tadi aku Ini juga kita berasa kayak siaran tapi dimensi lain ya, loncat-loncat mulu Iya dari betul tadi. sih. Gak apa-apa sih, editornya biar aja. Oke, kalau begitu kita mulai dari mana dulu nih? Karena banyak sekali yang harus kita review, ya kan? Tuh, kayaknya sih kita masuk di hotelnya aja dulu kali. Boleh, penasaran kan? Mau sambil loncat nggak? Nggak usah ya, kita jalan aja. Kita yang ampun, editor jalan. dia aja ya. Kita jalan aja ya. Lanjut ya, kita let's go. Jalan. Jalan aja kita ya. Wow. Ini dia, kita sudah ada di lobi ya, resepsionis Yes, betul. untuk hotel atau
puncak wisata Rembangan ini tadi. Kita ke keliling aja dulu, ke resepsionis dulu kali ya. Boleh. Nanti kita ke keliling-keliling area lobby. Boleh. Selamat sore. Oh iya, Harganya Mbak. Oke. baik pemirsa, ini adalah pilihan ya, pilihan kamar yang disediakan untuk hotel di puncak wisata Rembangan ini. Banyak juga ya ininya. Maksudnya Banyak harga-harganya pilihannya. pilihannya banyak juga. Oke, boleh di zoom ke sini boleh ya Mbak ya? Boleh. Jadi kita nggak usah jelasin satu persatu ya. Nah, ini disesuaikan aja sih kalau pemirsa pingin kesininya mau barengan sama keluarga penuh atau cuman couple gitu ya bisa banget. Ya kan? 2 orang cukup gitu kan? Boleh. Dan nggak perlu khawatir buat kayak kita berdua yang cashless, yang kemana-mana kita maunya barcode aja, bisa pembayaran by Kris ya. Bisa banget. Tuh dia tuh, jadi langsung aja deh ya. Liburan ke wisata Rembangan. Betul sekali. Tapi bukan cuman itu ya pemirsa. Di halaman sih, aku nyebutnya halaman di ruangan lobby ini ternyata juga menyediakan ini oleh-oleh begitu ya Mbak ya. Iya. Jadi oleh-oleh khas Kabupaten Jember. Mulai dari batiknya sama pernak-perniknya gitu ya. Boleh kita lihat-lihat? Boleh. Yuk, cus kita lihat-lihat di sebelah sini. Ya. Jadi untuk wisatawan-wisatawan gitu ya yang mampir ke sini bisa nanti nggak usah bawa pakaian gitu kan. Oh iya langsung sih. beli ya kan. Betul. Ya kan? Jadi nggak perlu bawa banyak-banyak baju dari rumah. Di sini udah ada langsung pakai. Kerja keras buat apa? Buat beli-beli ya kan? Bagus banyak loh. pilihannya. Ya kan? Wow. Cantik-cantik. Kalau misalkan mau bikin oleh-oleh orang di rumah, orang spesial, bisa banget. Bisa. Ada tas juga. Ih, cakep banget. Tuh, dia tuh. Tuh kan. Di situ juga. Wow, ini sih cewek banget ya. Cewek itu biasanya suka dengan pernak-pernik gitu kan. Ya kan? Banyak pilihannya dan ini semuanya khas Jember. Kenapa kita bilang khas Jember? Karena ini buatan para seniman Jember ya, pelaku UMKM begitu ya. Jember Nusantara. Cantik sekali. Kacamatanya sambil dipakai. Jangan dong. Oh, enggak ya. Cakep loh. Jadi cakep-cakep di sini dengan kualitas juga yang bagus banget guys. Harganya juga aman banget guys. Aman. Silakan bisa sambil jalan-jalan sambil memenuhi kebutuhan aksesoris. Nggak bawa sendok kan tadi? Iya, gimana? Ada sendok. Cakep. Iya. Ada sendok juga dijual di sini. Terus ini kayak Otentik piring-piring sekali gitu. ya guys. Pokoknya lengkap banget deh di wisata Rembangan. Jadi nggak perlu bingung buat kamu yang mau wisata di Jember, mau cari yang adem-ademan, wisata Rembangan jawabannya. Ini adalah salah satu destinasi yang bisa kalian temukan di wisata Puncak Rembangan, yaitu kolam renang. Betul sekali. Bisa dilihat ya, luas banget dan ada beberapa pilihan untuk ketinggian air begitu ya. Oh iya, betul. Jadi buat anak kecil terus sampai dewasa pun juga ada sih, tergantung sama tinggi badan ya. Nggak ada. Oh, enggak, itu ada Menyapa teman aku gajah. Jadi di situ kalau misalkan bawa ke sini bener-bener kids friendly banget ya kan. Jadi bawa keluarga besarnya main-main ke sini. Ke Jembernya kemana? Salah satu pilihan terbaik buat kamu adalah wisata Rembangan. By the way pemirsa, di wisata Rembangan ini berlokasi di mana Kak? Di sini di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Ya, meskipun di ini ya, di Kabupaten Jember emang ada puncak, ada dong. Ada, di sini nuansanya bener-bener kayak yang kita
bener-bener nikah sama alam gitu loh. Ya ampun, gimana sih cara mengekspresikannya, bener-bener kita Menyatu. ini adalah tadabur alam yang sesungguhnya. Cocok gak? Cocok. Apalagi selain kolam juga kita bisa menemukan di sana ada taman bermain untuk anak-anak. Gak cuma untuk anak-anak, kita yang pingin mengobati inner child kayaknya cocok juga gak sih? Iya, tadi aku udah pengen banget buat kesana main ayunan. Yuk kesana yuk. Kesana nggak ya? Kesana nggak ya? Kesana nggak ya enaknya? Sebenarnya kita sudah bawa perlengkapan untuk berenang ya, karena Udah kita bawa. kan juga semi atlet nggak sih? Betul. Atlet apa cabornya? Atlet cabur Lari. Oh, lari. Beda. Jadi kita mau berenang, tapi karena memang ternyata di sini pas jadwalnya dibersihkan, jadi kolam renang di puncak wisata Rembangan ini memang ada jadwalnya pembersihan rutin setiap minggunya. Jadi udah bisa dipastiin kan bersihnya terjaga juga. Boleh dilihat di situ. Wow. Ini keren banget sih kalau aku bilang. Kalau tadi kamu tanya perusutan ada di dalam. Oh iya betul. Ya kan? Kita bisa berenang sambil merusut. Iya, cakep banget gak tuh? Cakep banget. Terus ada gajah juga di situ. Iya, tapi berhubung ini habis dibersihkan, masih belum penuh airnya, kita tunggu penuh dulu deh ya kayaknya. Oke, besok sih Kak penuhnya Kak. Tapi kalau kamu besok ke sini bisa. Sudah terisi penuh kayaknya ya kan? Langsung aja ke sini yuk bareng keluarga kamu. Wow, jadi pemirsa, selain kolam renang yang sudah kita review baru saja ya, ternyata menurut informasi di sebelah kiri, sebelah sini ini Di kalau bawah. turun di bawah ada kolam khusus untuk air hangat. Oh iya, air hangat. Kalau panas kita? Nah, ini kita sudah ada di taman bermain yang seperti kalian tahu ya. Ya, betul. Banyak Ada. pilihan permainan di sini. Ada yang muter-muter. Ada yang muter-muter. Ada yang ayun-ayun. Ayun-ayunannya ada yang egois, ada juga yang peduli sama temennya gitu kan. Oh, emang ada pembeda seperti itu ya? Ini sendirian, ini egois. Oh gitu. Ah, aku kira kalau sendirian itu memang lagi jomblo seperti. Pemirsa, boleh kita ralat dulu dong. Kalau tadi katanya ini adalah ayunan yang egois, boleh dong kita sebut ini ayunan yang single. Ya. Jadi buat kamu yang kesini nggak ada pasangan, jangan khawatir, main sendiri aja. Betul. Nih seperti Betul kan single? seperti kita ya. Nah, pemirsa, banyak sekali pilihan spot-spot pilihan di sini untuk benar-benar relaksasi gitu ya. Misalkan kalian mau ketemu sama klien, meeting setelah dari dalam ruangan, berjibaku dengan segala bentuk materi, mau ngobrolnya diterusin di sini kayaknya Bisa. cocok juga kan? Bisa banget, kan? karena kan juga di dalam ada ruang meeting. ya kan? Nah, Ada dilanjutin di sini restorannya juga. bertabur dengan suasana yang sejuk, pepohonan yang hijau dan agak-agak buram. Oh enggak sih, Karena ini ada kacamata ya. Oke, hijau, maksudnya hijau. Selain itu juga mungkin mau bawa keluarga, anaknya. Bisa buat main sama anak-anak di Betul. sini. Ini ayunan buat keluarga, orang tua dan juga anak. Bisa Banget. Kalau misalkan calon jodoh juga bisa kan? Bisa. Tanpa bersentuhan ya. Tanpa bersentuhan, Agak kita jaga berjauhan. jarak, physical distancing. Iya, tinggal maskernya aja sih. Hai, sudah lama. Dari tadi Enggak, kita ya. berdua. By the way, pemirsa di sini juga bisa dipakai untuk jogging track. Jadi kalau kamu nginep Wow. di sini Mm-mm. pagi harinya menghirup udara segar pastinya dengan berolahraga. Benar banget, apalagi ini kan dataran tinggi di Kabupaten Jember ya, puncaknya Kabupaten Jember, otomatis juga sudah terbebas sama yang namanya polusi udara ya. Kalau pagi Betul. masih benar-benar jernih, sejuk dan pokoknya wajib banget deh ke sini. Dan kalau larinya di sini, ini berasa banget karena bakalan dikejar sama zebra Oh dan juga harimau. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Disinilah surganya pemandangan alam yang indah di Kabupaten Jember. Bisa melihat
pegunungan, Asik. pepohonan. Jadi kalau malam City Light Jember kelihatan deh ya. Pokoknya ya best ya kan? Best. Pemirsa, kalau kamu ingin liburan, kayaknya memang harus mencicipi bermalam di puncak wisata Rembangan. Pemirsa, kita udah ada di hotel yang ada di Wisata Rembangan dan spesialnya kita berdua ditemenin sama ibu dari Hotel Wisata Rembangan. Ibu ini adalah kepala UPTD begitu ya Bu? Iya, betul. Nah, Ibu. Kita akan tanya-tanya langsung bersama dengan Ibu Farah. Ibu Farah. Saya Farah. Ibu Farah kepala UPTD. Saya kepala UPTD Destinasi Wisata. Baik, selamat sore Ibu ya. Terima Sore. kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi kita itu kepingin mengenal lebih dekat gitu ya. Ini adalah salah satu wisata yang ada di Kabupaten Jember yang pastinya juga semua orang tahu lah ya. Dan bahkan kepingin kesini. Seperti apa sih dalam-dalamnya kita kepingin tahu. Kalau boleh tanya-tanya mungkin dari awalnya ya. Ini dibangunnya dari tahun berapa sih Ibu? Kalau dibangunnya tahun 1937, Mbak. 1930. Dan ini dulu sebenarnya tempat warisan dari Belanda. Oh. Dan kemudian pada tahun 1955, kebetulan Bapak Presiden Soekarno transit ke sini sebelum beliau mau ke Alas Purwo. Jadi beliau sebelum ke Alas Purwo mampir dulu ke sini transit sebentar, terus kemudian istirahat, langsung besoknya mereka berangkat lagi ke Alas Purwo. Oh, berarti ada kamar spesial di sini, Bu. Ada, kamarnya masih ada sampai dengan hari-hari ini. Iya. Wow. Kita penasaran, kita nanti akan ke sana Ibu ya. Boleh ya, Ibu ya? Boleh. Boleh ya, baik. Tapi untuk jam operasionalnya sendiri, saat ini itu dibukanya sistem 24 jam atau ada jam-jam operasional khusus ini? Operasional Untuk bukanya ini Hotelnya. ketika hotel, ya kita dari pagi jam 8 sampai dengan jam 10 resto udah tutup. Oke, 10 malam. malam. Iya, betul. Baik, jadi dari jam 8 pagi buka, Iya, jam terus 10 kemudian malam resto tutup. tutup, iya. Oke, kalau untuk reservasi hotelnya check-in biasa gitu ya Bu? Check-in biasa jam 12. Jam 12 Check ya. out-nya juga check-in-nya jam 1, check out-nya jam 12. Sama seperti hotel yang lainnya. Ini berarti operasional setiap hari nonstop, nggak ada Iya. tutup-tutupan ya. Betul. Bisa banget ini pokoknya kalau lagi libur panjang bawa keluarga besarnya ke sini. Langsung ke sini. Ibu boleh izin minta ditunjukkan lokasi kamar dari presiden pertama ini. Betul, yang pernah disinggahi sama Pak Karno. Baik, Yuk kita ke atas. Bagus ya, ini memang interiornya kayu-kayu gini ya, Bu ya? Iya, memang dari dulu yang seperti ini. Tidak pernah berubah. Tetap seperti ini. Ini kan tadi di 1955 ya, Iya, Pak Karno nginep di sini. Lalu selain beliau mungkin ada lagi siapa, Bu? Selama ini ketika setiap kepala daerah di Kabupaten Jember, ketika mereka berkunjung ke Rembangan, mereka pasti akan menginap di kamar ini. Oh, begitu. Jadi memang ini ya, memang disewakan juga untuk umum. Ya, kami sewakan juga untuk umum asal tidak waktunya tidak berbenturan dengan ketika ada kunjungan dari kepala daerah Jember, Bupati Jember atau wakil bupati ke sini. Oh, tadi saya kira karena di sini ditempatin Pak Karno ya dulunya, jadi akhirnya sini nggak boleh ditempatin sama siapapun. Ternyata boleh ya. Boleh. Dan bahkan kita sebagai warga biasa juga boleh, Bu? Boleh, monggo. Kalau mau menginap di sini silahkan. Oh, gitu. Ini bagus juga, di luar ada balkonnya dan ada lukisan juga. Cantik deh pemirsa. Nah, pemirsa, tadi kan aku bilang ya, kalau di sini tuh banyak lukisan, ada gambar juga, dan salah satunya ada foto yang ada di belakang aku. Ini foto apa, Bu? Boleh dijelaskan? Ini foto Rembangan pada zaman itu tahun sekitar 1955. Jadi ini awalnya, jadi Rembangan tuh hanya ada resto dan ini kamar yang di sebelah Melati 2. Oke. Kemudian ini adalah kamar bilas untuk kolam berenang. Oh, ini kolam renangnya ya, yang Iya. ada gajahnya itu tadi kalau di bawah. Betul. Oke.
Berarti dulu di awal pembangunannya memang ini aja ya Iya bangunannya? betul. Bangunan aslinya ini memang hanya ini saja. Oke, dan ini kamarnya juga termasuk bangunan lama? Iya betul. Bangunan lama ini masih ada di sini awal. Oh, yang ini? Iya betul. Oke. Ini sudah ada renovasi kah mungkin atau? Ada beberapa perbaikan seperti kamar mandi Mhm. atau yang lantai ini juga Mhm. ada perbaikan karena udah lapuk ya, karena juga ada rayap sih. Ya. Jadi kita perbaiki yang rusak-rusak saja. Tapi tidak merubah bentuk dan ininya. Oke. Ini juga kayunya kayu asli ya, Bu? Iya, Ini betul. juga udah mulai Iya, tuh rayapnya udah ini sudah udah datang. menandakan seberapa lama bangunan ini berada, begitu ya, Bu ya. Betul. Heeh. Dan di depan ada balkon Iya, betul. yang kita bisa melihat langsung pemandangan wisata Rembangan seperti apa. Langsung aja ya kita keluar. Yuk. Pemirsa, sekarang aku lagi ada di balkon kamar Melati 01 yang tadi udah sempat dijelasin sejarahnya seperti apa. Jadi bisa kita garis bawahi ya, yang menjadikan wisata Puncak Rembangan ini ikonik adalah selain memang di sini fasilitas wisatanya lengkap dengan banyak sekali pilihan spot-spot juga untuk kebersamaan keluarga maupun keperluan bisnis, meeting dan lain sebagainya. Yang menjadikan ini lebih ikonik daripada itu adalah sejarahnya. Sejarah di mana disinilah pernah ditempati atau disinggahi oleh Presiden sekaligus proklamator Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno di kamar ini. Dan sampai dengan saat ini kamar ini pun masih terjaga seperti awal Bapak Insinyur Soekarno menempati kamar ini. Hanya dilakukan perbaikan-perbaikan tanpa merubah ciri khasnya. Seperti apa? Tadi sudah sempat kita simak bersama-sama. Kalau ingin mencoba secara langsung karena tadi sudah diinformasikan bahwa ini dibuka untuk umum, silahkan pemirsa bisa mencoba menginap di sini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kita berdua, ada aku Nova Dan aku Devi. Tentunya kita berdua masih dalam acara Ragam Tapal Kuda. Jadi pemirsa, kita tadi udah keliling wisata Rembangan ya kan, udah ke taman bermainnya, Betul. udah ke kolam renang, terus ke lobi juga. Tadi ada cindramata yang bisa kita beli-beli. Benar ya kan? banget, dan kita juga sempat menapaki sejarah di mana ada salah satu kamar yang memang ikonik ya di sini. Betul. Pernah menjadi persinggahan dari proklamator Republik Indonesia Bapak Presiden pertama Insinyur Soekarno. Spesial banget karena pernah disinggahi oleh tokoh sejarah ya dari Indonesia. Dan tentunya di sore hari ini kita nggak cuma berdua aja. Nah sekarang kita sudah mengundang siapa nih Kak? Kita langsung saja mempersembahkan, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Kita sapa dulu, selamat sore Bapak. Selamat sore, Selamat sore Bapak Rudi. Jadi kita bersama dengan Bapak Kadis, Bapak Rudi sore hari ini untuk bertanya-tanya santai gitu ya Pak mengenai salah satu wisata ikonik di Kabupaten Jember yang memang mana pengelolaannya itu di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Baik, monggo Bapak, kita ingin tahu sejarahnya aja sih bagaimana pengelolaan dari tempat wisata ini. Di Jember, kita yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember ini memiliki salah satu PT destinasi wisata yang mengelola 4 destinasi atau 4 objek wisata. Yang pertama adalah Puncak Rembangan ini, hotel dan resto, kemudian ada Kebon Agung, dan juga ada pemandian Patemon, dan juga ada pesisir Pantai Watulo. Ya, khusus untuk yang di Puncak Rembangan ini lumayan fresh karena ini ada di ketinggian kurang lebih 600 mdpl. Jadi memang sejuk. Memang sejak zaman Belanda ini kan bangunannya juga semua heritage. Jadi memang pemilihan lokasi ini luar biasa. Jadi dari landscape-nya udah luar biasa. Siang hari di jam-jam 11-12 di sini masih sejuk.
itu yang terjadi. Dan pengelolaan kita selama ini kita serahkan pada UPT destinasi, di mana semakin hari semakin bagus pengelolaannya, terbukti dari peningkatan PAD yang mereka dapatkan. Wow. Jadi untuk tahun ini kita mendapat target sekitar 3,5 miliar. Wow. Dari yang sebelumnya 3,2. Keren. Dan ini semakin menaik setiap tahun. Oke, keren. Karena semakin kesini juga banyak ini sih ya Pak, warga yang nggak cuma dari kota Jember aja, nggak cuma dari Kabupaten Jember aja yang datang ke wisata Rembangan gitu ya. Dari sekitar kita, Tapal Kuda juga ada beberapa tempo hari dari ibu kota juga, dari beberapa pulau di luar Pulau Jawa juga, dan bahkan beberapa dari mancanegara. Kita tempo hari juga bertemu dengan keluarga yang ada di Belanda, juga Prancis. Konon orang tua mereka dulu pernah bekerja di Jember, terutama yang dari Belanda, dari Jerman juga. Kita bincang-bincang santai di situ. Mereka juga menikmati suasana heritage. Jadi memang tidak berubah, terutama yang oval gedung di depan ini kita pertahankan. Oh, jadi ini memang bangunan dari mulai zaman Belanda itu ya, kayak cuman kayak diperbaiki. Iya. Hanya kita maintenance aja, perawatan aja. Kalau bentuknya, modelnya, dan juga keunikannya tetap kita pertahankan. Mungkin ada sedikit penambahan bangunan gitu nggak Pak? Ada ornamen kanan kiri karena menyesuaikan kebutuhan kita, yaitu aula, hall, yang dulu hanya kecil, ukuran 8x8 aja, sekarang udah bisa untuk 2 hall, bisa 300-400 orang bisa masuk hari ini. Wow. Aduh, jadi ini masih bangunannya asli dari zaman Belanda ya? Jujur ketika Bapak cerita tadi ada turis datang ke sini merinding sih Pak. Pasti ini juga membawa nama Jember juga ya. Maksudnya heritage-nya tadi benar-benar ikonik juga di Kabupaten Jember ini sendiri. Nah, ini dengar-dengar penasaran ada yang terbaru dari pengelolaan wisata Puncak Rembangan ini ada apa aja? Oh, yang terbaru ini kita bekerjasama dengan ada rekan kita, dia penyedia di camping ground kita ada ATV. Jadi automatic transport vehicle itu roda 4 kecil, terus itu bisa untuk naik turun ke beberapa landscape kita, ada di kebun-kebun situ. Ini baru pada trek yang pendek kita lakukan sekitar mungkin 4 kilo. Kedepannya kita perpanjang lagi treknya sampai ke perkebunan rayap. Di situ ada air terjun, waterfall. Wow, keren sih. Kita sih Ragam Tapal Kuda siap banget sih Pak. Pastinya seru sekali ya, apalagi kalau kita melihatnya memang kan kita ada di dataran tingginya Kabupaten Jember. Dikasih fasilitas ATV itu benar-benar kayak membuat kita lebih adventure-nya itu dapat gitu nggak sih Pak? Betul. Jadi selain fun itu juga ada adventure-nya, dan juga udah dipersiapkan untuk flying fox, untuk rainbow skip-nya dan lain-lainnya nanti seperti itu. Pasti bakalan lebih lengkap lagi nih pemirsa. Makanya kayaknya wajib banget deh liburannya kemana, ke wisata Rembangan gitu ya. Dan karena memang ini dikelola langsung oleh PT Wisata Kabupaten Jember di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, ini benar-benar wisata persembahan dari Kabupaten Jember gitu ya, dari pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk warga Jember dan sekitarnya. Dari luar boleh ya Pak ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi, bahkan wisatawan asing, turis asing pun sudah banyak yang menginjakan kaki ke sini. Nah, jadi warga Jember ya jangan sampai kalah dong sama dari yang mancanegara. Saya nggak ngerti sih sama wisata Rembangan. Baik, ini yang paling selama sejauh ini ya Pak ya, sebelum adanya ATV dan lain sebagainya, fun game dan adventure itu tadi, yang paling diminati oleh wisatawan ketika ke sini itu yang paling utama? Yang pertama adalah fresh air, jadi udara yang bersih, yang segar, yang nyaris tanpa polusi. Kemudian mereka senang di sini menggelar menggelar tikar atau karpet, menikmati suasana ini sambil makan bersama. Kemudian ada kolam renang, ada 3 di situ, bisa untuk orang dewasa, menengah, dan juga anak-anak. Itu yang dingin seger, kayak air es tapi sejuk.
tidak menyakitkan. Iya, iya. Kemudian kita juga akan kembangkan nanti ada kolam kecil itu kita beri penghangat juga, air hangat. Jadi pada saat konsumen kita, pengunjung itu kedinginan bisa berendam ke air yang hangat dulu. Dan di Bali ini adalah Gunung Argopuro. Itu dengan ketinggian di atas 1000 mdpl. Di sana juga ada kebun kopi, kebun karet, kemudian coklat dan sebagainya. Dan di sini yang khas adalah minumannya susu segar, susu sapi, kemudian juga ada teh jahe, dan juga ada pisang candi yang luar biasa. Wow. Siap, kita bakal nyobain setelah Siap, ini. siap Bapak Rudi. Oke, Pak, tadi disampaikan kalau di sebelah Gunung Argopuro itu kan ada perkebunan. Apakah nantinya ke depan wisata Rembangan ini akan diperluas sampai ke sana, Pak? Ya, tentunya seperti itu. Kita akan extend ke sana. Karena lingkungan ini memang lingkungan yang asri. Kanan kiri adalah suasana berhili ya, berbukit-bukit, bergunung seperti itu. Jadi komplit di sini. Ada lereng gunungnya, kemudian di sekitar kita ini juga ada beberapa heritage artefak, beberapa peninggalan dari sejarah-sejarah klasik yang sudah semakin ditemukan hari ini. Jadi kita ekskavasi. Ada beberapa temuan-temuan dari era-era dari ini Mataram dan sebagainya. Dan juga ada situs yang megalitikum di sekitar sini juga. Ada di situs Calo, ada di situs Duplang dan sebagainya. Itu semua era-era megalitikum. Jadi komplit. Sekali ya. Luar biasa. Boleh dilihat pemirsa ya, ketika kita ngobrol ini pun pemandangannya nggak perlu kita bikin background gimana-gimana Tidak ya. perlu. Langsung alam sejuk seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, benar-benar fresh air dan pemandangan yang alam banget. Jadi sekali lagi pemirsa dimanapun Anda berada, wajib banget yang belum pernah main ke puncak Rembangan, wisata Rembangan ini, kayak segerakan agendakan ke sini, jangan tunggu nanti-nanti, apalagi sekarang sudah semakin diperbaiki. Oleh Pak Kadis tadi juga sudah dijelaskan, bahkan bakalan extend lagi ya, diperluas lagi untuk destinasi wisata ikonik di puncak wisata Rembangan. Dan tentunya kamu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut bagaimana untuk bisa sampai di puncak Rembangan ini, karena jalannya pun juga udah mulus. Aksesnya keren banget, mulus sekali begitu ya Pak. Aksesnya gampang banget, ya kan? Mungkin Bapak ingin menyampaikan pesan untuk para wisatawan yang sedang nontonin kita nih, gimananya tentang wisata yang ada di Kabupaten Jember. Jadi di Kabupaten Jember kita memiliki kurang lebih 112 destinasi wisata. Dan ini wisata yang komplit, mulai dari area lereng pegunungan Argopuro, ada 7 kecamatan yang membelah di situ. Kemudian ada landscape dan juga sampai ke wisata pesisir pantai yang membentang dari arah barat sampai ke timur, mulai dari pantai Paseban sampai ke pantai Bandialit, ada kurang lebih 100 km. Dan ini wisata yang komplit. Juga ada wisata heritage tadi saya sampaikan, juga wisata religi dan lain-lainnya yang ada di Jember. Ya. Ajakan kami, let's come join to Jember. It's very very beautiful place. Terima kasih Pak Rudi, Pak Kadis, terima kasih banyak. Dan tentunya pemirsa, jangan sampai kamu kelewatan wisata mana aja sih yang bakal disamperin sama Ragam Tapal Kuda. Tunggu di episode selanjutnya. Kita udah cukup capek ya di sini karena ada satu lagi sih destinasi yang belum kita cobain. Apa tuh? Kuliner di puncak wisata Rembangan. Betul. Banyak pilihannya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, minumannya susu segar dan juga pisangnya. Penasaran kan? Yuk langsung saja. Jadi pemirsa, kalau pingin jalan-jalan ke puncak wisata Rembangan ini, nggak perlu pusing mikirin gimana nanti kalau lapar. Kenapa? Karena di sini sudah ada kafe dan restorannya. Yang tentunya menyediakan ragam makanan yang bisa kamu nikmati bersama dengan keluarga. Betul banget. Aku tiap kali kesini itu pasti bingung milih menunya karena banyak sekali pilihan menunya dan enak semua. Apalagi tadi kita juga sempat
tanya langsung ke Pak Kadis ya, disampaikan oleh Pak Kadis salah satu yang benar-benar jadi incaran adalah susu segarnya. Itu dia, mau cobain kali ya. Habis ini ya, Habis ini kita cobain. penasaran? Langsung aja cus ke sini ke Puncak Wisata Rembangan. Makan apa sih? Pisang goreng candi khasnya wisata Rembangan yang tadi Pak Kadis bilang itu loh. Oh, gimana rasanya? Enak. Manis banget, manis. Habis banyak sudah laris Wow, manis. Tadi Besi. teman-teman, pokoknya satu lagi. Kamu punya itu kan, pisang kan? Nah, aku punya nih Apa tuh? susu khasnya dari Puncak Wisata Rembangan. Oke, aku juga punya. Kita cobain bersama-sama. Kalau kata Pak Kadis, ini adalah ikon ya dari wisata Puncak Rembangan, yaitu susu segarnya, dan ini masih hangat-hangatnya, kita Fresh minum banget. fresh. Boleh di shoot ini ya, kelihatan langsung. lemak-lemaknya, benar-benar sehat banget kan. Langsung aja, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita seruput. Fresh banget ya. Belum diaduk. Masa sih? Tapi aku suka loh. Iya, nggak terlalu manis, jadi kan enak gitu loh. Dia nggak terlalu Pas manis sih. Pas banget buat ininya. aku yang nggak suka Udah manis manis gitu banget. kan. Yang udah kenyang sama janji manis. Tuh kan. Ini adalah salah satu ciri khas kalau ini memang susu murni, ya kan, susu segar gitu loh. Selain susu ini, kita di Puncak Wisata Rembangan ini banyak sekali pilihan menunya. Ini tadi sudah sempat kita ambil beberapa menu favorit dari kita di sini. Ya. Kita cobain aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayam goreng, ada Ini mie, telur ya. terus ada telur dengan saus asam manis. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada juga sop sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih terbaiknya karena kita disuguhi juga sop sayur, pastinya sehat. Cewek kan kalau makanan yang enak dia bakalan gini-gini kan. Iya. Cobain sayurnya. Kayaknya daripada pemirsa nontonin kita makan, mending langsung kesini nyusulin kita deh. Yuk, kita tunggu di Puncak Wisata Rembangan. Dadah! Pemirsa, ini adalah salah satu destinasi atau spot wisata yang ada di Puncak Wisata Rembangan. Ini yang terbaru di Wisata Rembangan. Jadi kalau kamu mau nyobain ATV, bisa langsung datang ke Puncak Wisata Rembangan. Dan Cukup harga dengan sewanya berapa kan? 100.000 aja 30 menit. Dia. Nah, Tuh dia tuh. cocok banget kan? Ya udah, kalau gitu kita pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you buat kamu yang sudah menyaksikan.